What happened to the pub? Eamon Duggan. Your brother broke the rules. My faith is enough. See if the bastards... Cerita diawali oleh Ada yang sedang diselamatkan dari anak buah Sabini oleh anggota Peaky Blinders. Ada telah diculik oleh anak buah Sabini, tapi anggota Peaky Blinders telah mengikutinya dan berhasil melumpuhkan para anak buah Sabini. Sementara itu, Thomas yang telah dihajar habis-habisan oleh anak buah Sabini tengah berada di rumah sakit untuk memulihkan diri. Tiba-tiba datanglah Campbell. Campbell mengunjungi Thomas di rumah sakit. Ia menyinggung soal kematian Eamon Duggan dan mengetahui bahwa dia membunuh Eamon Duggan. Fakta bahwa Thomas telah membunuh Eamon Duggan membuat Campbell bisa memanfaatkannya, sehingga ia bisa menggunakan Tommy sebagai mata-mata di bawah perintahnya. Mau tidak mau, Tommy harus menerima itu, karena kalau tidak ia bisa dijatuhi hukuman mati. Pada saat malam harinya di kandang kuda, paman Tommy, Charlie, dan temannya Carly dikejutkan dengan kedatangan Tommy yang masih belum sepenuhnya pulih dari sakitnya. Tommy keluar dari rumah sakit. Ia terpaksa harus pergi dari rumah sakit itu karena ia takut bahwa anak buah Sabini bisa saja membunuhnya di sana. Ia melakukan perjalanan panjang dengan tongkang lambat dan memerlukan waktu kurang lebih 4 hari yang diawaki oleh Curly ke London, tepatnya di kota Camden. Sesampainya di kota Camden, ia langsung menemui Alfie Solomons. Alfie Solomons adalah pemimpin gangster Yahudi dan menawarkan kesepakatan untuk bergabung dengannya melawan Sabini. Namun, Alfie Solomons tidak langsung percaya kepadanya, mengingat pada 2 tahun yang lalu Tommy mengkhianati Billy Kimber, rekan kejarnya. Namun, tiba-tiba Thomas ditodong senjata oleh Alfie. What I do is this. Setelah itu, Tommy pergi menemui Ada, adiknya. Ia memberitahu Ada bahwa ia telah membeli rumah untuknya. Tommy membelikan rumah untuk Ada untuk melindunginya, karena daerah rumah Ada yang sekarang masih dalam kawasan penguasaan Sabini. Go have a look what you think. Can you hear that? And it belongs to us. Di saat yang sama, terlihat Sabini yang sedang memerintah para polisi dan anak buahnya untuk menangkap dan membunuh Thomas Shelby. So now, you fucking follow Shelby. Setelah kepulangan Thomas dari London, ia membawa para saudaranya, Arthur, John, dan Finn yang sudah besar, serta bibinya Polly ke rumah lain di Birmingham yang telah dibelinya sebagai hadiah ulang tahun untuk Polly. Dan Thomas juga berjanji untuk menemukan anak-anak Polly sehingga Polly dan keluarganya bisa di tempat yang seharusnya. Lalu ia pergi ke kantornya. Tommy mendapat surat dari Grace yang sekarang menikah dengan bankir kaya dan tinggal di Poughkeepsie. Tetapi dia membakar suratnya tanpa membukanya. Tommy juga menulis surat kepada pawang Campbell, Mr. Winston Churchill, untuk meminta lisensi ekspor sebagai imbalan ia akan pergi melakukan tugasnya sesuai rencana Campbell sebelumnya untuk melakukan sebuah pembunuhan. Dalam surat itu, ia juga menyinggung soal penghargaannya saat perang membela sekutu dan membuat referensi untuk waktunya dalam perang, yakni kehormatan dan medali yang ia peroleh karena keberanian. Dia dan Churchill telah melayani negara dalam perang, sehingga ia meminta untuk diperlakukan dengan hormat antara sesama mantan tentara. Campbell dipermalukan di situ karena tidak ikut perang sekalipun membela sekutu. Up in this room, those who were at the Somme, those who were at the Battle of Verdun. Thomas Shelby was a tunneler to silence the guns pointed at our heads.
Distinguished Conduct Medal. Tommy juga menemukan apa yang terjadi pada anak-anak Polly. Ia menemukan anaknya yang laki-laki, Michael Gray. Dia mengunjungi rumah Michael dan memberinya kartu dengan informasi mereka tentang hal itu. Meskipun protes ibu angkatnya, Mr. Johnson, yang tidak terima akan hal itu. Namun sayangnya, anak Polly yang perempuan ternyata sudah meninggal karena sebuah demam di Australia. Sementara itu, Arthur yang semakin tidak terkontrol tindakannya akibat terusik-terus dengan trauma pasca perangnya, sehingga ia secara tidak sengaja mengalahkan lawang tinjunya hingga tewas. Dengan sangat beringas, Thomas mempertanyakan Finn dan temannya tentang apa yang terjadi, dan dia mengatakan kepada mereka untuk meluruskan dan menyamakan cerita mereka agar tidak terjadi masalah saat ditanyai para wartawan. Thomas memberitahu Arthur bahwa mereka akan menjaga ibu anak yang Arthur bunuh itu, dan itu akan baik-baik saja. Thomas tidak simpatik kepada Arthur tentang PTSD-nya atau gangguan stres pasca trauma, dan mengatakan kepadanya untuk melupakan itu semua, seperti yang dia lakukan, karena perang sudah berakhir lama dan itu sudah berakhir. Arthur marah dan membantingnya ke dalam perapian, mengatakan kepadanya bahwa dia bukan seperti Thomas yang tidak mengalami trauma, dan semua orang tahu itu. Setelah itu, Thomas pergi, tetapi sebelum pergi, ia kembali ke dalam dan mengeluarkan peluru-peluru dari pistol Arthur dan melemparkan sebotol alkohol ke dalam api agar Arthur tidak bisa mencoba untuk melakukan bunuh diri. Di saat yang sama, terlihat Campbell yang sedang berbicara kepada Agent Moss, seorang polisi yang telah bekerja untuk Peaky Blinders, dan mengatakan kepadanya bahwa saat ini dia sekarang kembali di sisi yang baik. Campbell akan memanfaatkan Moss yang bekerja untuk Peaky Blinders. Setelah itu, Tommy memberitahu Polly bahwa ia telah menemukan anak-anaknya, Michael Gray dan Anna Gray. Ia memberitahu bahwa mimpinya tentang anak perempuannya yang telah meninggal itu benar. Polly sedih, namun Tommy memberitahu bahwa anak laki-lakinya Michael masih hidup dan ia tahu tempat tinggalnya. Seketika itu, Polly langsung bahagia dan terharu. Tetapi Thomas tidak memberitahu lokasi putranya karena emosi Polly yang masih belum baik dan jika dilakukan akan mengacaukan segalanya. Polly menodong Thomas, namun Thomas tetap tidak memberitahunya. Polly tidak menembaknya karena jika ia melakukannya, ia tidak akan pernah tahu tempatnya. Just tell me where he is, Thomas. Paul, I'm sorry. You tell me what he is! If you shoot me, you'll never know. Setelah meledaknya bar The Garrison, akhirnya bar itu diperbaiki dan dibuka kembali. Finn pergi untuk berbicara dengan Arthur yang tidak berencana untuk pergi ke pembukaan kembali The Garrison. Finn memperkenalkannya pada obat yang ia sebut Tokyo atau kokain, sehingga Arthur menjadi semangat pergi ke bar dengan keadaan yang sedang high dan penuh energi. Thomas meminta Ada untuk berbicara dengan Polly karena Polly tidak mau berbicara lagi dengannya. Polly mengetahui hal itu. Ia mengatakan bahwa dia tidak ingin percakapan, dia ingin alamat anaknya. Polly yang mabuk bertemu dengan seorang pria sehingga ia melakukan one night stand dengan pria tersebut. Setelah pulang, keesokan paginya, Polly bertemu seorang remaja yang ternyata anaknya sendiri, Michael Gray, yang telah datang ke Birmingham untuk menemuinya. Polly shock. Film pun selesai. Excuse me. I'm looking for someone called Elizabeth Gray. What do you want with Elizabeth Gray? I think she might be my mother.